Selamat siang anak-anak semua. Ya, kali ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah masuk ke bagian pertama, yaitu bab 5 tentang unsur-unsur bab 5 cerita fiksi dan non fiksi ya. Kalian sudah Bapak bentuk menjadi sahabat tutor. Artinya dari sahabat tutor itu kalian belajar bersama bagaimana mengingat materi ajar yang diberikan oleh Pak Jumadi ya. Cerita fiksi dan non fiksi, kemudian ada kaidah kebahasaan dalam cerita fiksi dan non fiksi. Nah, itu adalah materi secara spesifik tentang ada yang ingat unsur-unsur dari cerita fiksi dan non fiksi? Ya, siapa yang ingat? Tema, terus tokoh, terus latar, terus alur, terus amanat, terus amanat itu yang terakhir ya. Kaidah kebahasaan yang kelima ya. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima kaidah kebahasaan, dan yang keenam adalah amanat. Kalau cerita non fiksi, cerita fakta. Ada yang mampu memberikan contoh dari cerita fiksi? Apa saja sih contoh dari buku fiksi? Ayo, siapa yang mampu memberikan contoh cerita yang bersifat fiksi yang kalian sering membacanya? Siapa yang mau menjawab? Ya, pakai ini jawab. Coba sebutkan contoh dari buku yang bersifat fiksi. Ya, buku dongeng, buku novel, komik. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya. Nah, itu adalah contoh dari 3 buku yang kalian ketahui, yaitu novel, komik, dongeng, kemudian banyak lagi contoh-contoh lain. Ya, teman kamu telah menyebutkan 3 contoh dari buku-buku yang bersifat komik, bersifat fiksi ya. Dan kalau contoh dari buku-buku non fiksi apa aja sih? Ayo, buku yang bersifat non fiksi yaitu buku pelajaran, terus biografi, autobiografi, dan banyak lagi contoh-contoh buku yang bersifat non fiksi. Kamu boleh mencarinya ya. Nanti akan Bapak tanya, sebutkan contoh-contoh buku fiksi dan non fiksi. Kali ini unsur-unsur dari cerita non fiksi apa? Sekretaris, bisa nggak menjawab?
unsur-unsur cerita non fiksi. Unsur-unsur teks cerita non fiksi adalah yaitu bersifat non fiksi, ditulis berdasarkan fakta, menggunakan bahasa formal, berisi berbagai besar, menggunakan makna denatas. Ya, tangan. Itu sebenarnya ciri-ciri ya. Kalau unsurnya yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua pengarang, yang ketiga penerbit, yang keempat sampul buku. Ya, itu dia. Itu unsur-unsur dari cerita non fiksi. Makanya disinilah perlunya kamu belajar sungguh-sungguh mengingat istilah-istilah atau materi yang Bapak berikan kepada kamu. Jangan kalau umpamanya sudah dikasih materi nggak pernah dibaca, ya. Tuh, ya baik anak-anak hebat. Tadi kita sudah membahas tentang unsur-unsur cerita fiksi dan non fiksi. Jadi nanti kita akan bahas kembali untuk kelanjutan materi di bab 5 ini. Di sana kita akan belajar tentang teks tanggapan, kemudian ada bahasan tentang membuka buku bergambar. Ya, ini kita masih masuk kepada materi cerita fiksi dan non fiksi. Nanti kita akan bahas tentang materi teks tanggapan. Selamat tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.